warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Supriya Gunawan, mahasiswa RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling dosen pengampu Ibu Citra Karisma Islami MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan materi mengenai bimbingan dan konseling. Pada gambar di samping saya telah membuat mind mapping yang kalian bisa simak gambaran secara umum mind mapping yang telah saya buat. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Banyak para ahli mengemukakan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Saya hanya menyimpulkan mengenai pengertian bimbingan dan konseling dari beberapa ahli. Yang pertama, untuk pengertian bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri atau mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, bimbingan dan konseling adalah proses tolong-menolong antara individu satu dengan individu yang lain untuk memahami diri mereka sendiri. Di dalam pendidikan bimbingan dan konseling mewakili hasrat masyarakat untuk membantu individu, sumbangan bimbingan dan konseling menambah kepahaman tentang informasi pendidikan, vokasional dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan secara berpengetahuan bagi pelajar. Nah, sekarang kita beranjak ke fungsi bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa fungsi mengenai bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Itu sedikit mengenai fungsi pemahaman. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini adalah merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan, di mana seorang klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakan dari dirinya. Disinilah fungsi pengentasan atau perbaikan itu berperan sebagai fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh klien. Yang keempat, ada fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Untuk selanjutnya, apa sih tujuan bimbingan dan konseling? Tujuan daripada bimbingan dan konseling adalah agar membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan atau tugas-tugas perkembangan secara optimal, baik sebagai makhluk Tuhan, sosial, maupun secara pribadi. Untuk lebih lanjut mengenai tujuan daripada bimbingan dan konseling, yaitu adalah membantu individu dalam mencapai
Yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain. Dan yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu merupakan tujuan daripada bimbingan dan konseling. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan bimbingan tadi memberikan gambaran tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah akan benar-benar memberikan hasil yang positif bagi konseling. Nah, tujuan yang tadi saya sampaikan itu merupakan gambaran tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah akan benar-benar memberikan hasil yang positif bagi peserta didik. Selanjutnya adalah asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas keharmonisan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Dan yang kesebelas, asas ahli tangan kasus. Itulah beberapa asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Untuk penjelasan mengenai asas-asas tersebut, mungkin saya akan sedikit dijelaskan atau menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Seperti yang telah disebutkan tadi, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas bimbingan dan konseling ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan. Jadi, data ataupun permasalahan dari konseling itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Itu adalah asas bimbingan dan konseling kerahasiaan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, di mana asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan, di mana asas ini menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan. Apa sih asas kegiatan? Asas ini menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas di mana menghendaki agar si pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
Kedelapan, asas keterpaduan, di mana asas ini menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas keharmonisan adalah asas di mana asas keharmonisan. Asas ini menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, peraturan, dan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Kesepuluh, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 ada asas alih tangan kasus, di mana asas ini yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelesaikan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan bisa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya, ruang lingkup pada bimbingan dan konseling. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi sosial. Cakupannya, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan alam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan mengembangkannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peranan di masa depan. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Yang keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Yang ketujuh, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Ruang lingkup yang kedua yaitu bidang bimbingan belajar. Cakupannya yaitu yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan dan menjalani program penilaian. Kemudian yang kedua, pemantapan sistem belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Yang keempat, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan diri. Yang kelima, orientasi di perguruan tinggi. Ruang lingkup yang ketiga yaitu bidang bimbingan karir. Cakupannya, yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang dikembangkan. Yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Demikianlah penjelasan mind mapping, bimbingan dan konseling yang saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya selaku mahasiswa RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Terima kasih pada dosen pengampu
Ibu Citra Karisma Islami MPD yang telah memberikan bimbingan serta ilmunya mengenai bimbingan dan konseling. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.